Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah maghrib ini bisa berkumpul kembali. Semoga menjadi waktu yang bisa menambah banyak kebaikan dan keberkahan bagi kita. Di antaranya ada keinginan bertambah ilmu, bertambah iman, juga keinginan untuk mendapatkan amal-amal shalih yang diterima, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, kita akan lanjutkan kajian Bulughul Maram pada hadis yang disampaikan oleh Abu Sirmah, riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa dorro, memadaratkan, membuat kemadaratan, musliman kepada seorang muslim, dorrahullah, maka Allah akan membalas kemadaratan itu bagi dia. Maka Allah akan memadaratkan dia. Waman barang siapa syaqqa, yang menyusahkan, musliman pada seorang muslim, syaqqa, maka Allah akan menyusahkan alaihi atasnya. Hadis ini derajatnya hasan ya. Bapak sekalian, ada yang membedakan antara doro dan syaqqa. Doro itu ada yang menjelaskan penyebab kesusahan. Jadi dia tidak langsung menyusahkan orang lain, tapi dia menjadi penyebabnya. Ya, jadi ada yang membuat orang lain itu susah secara langsung oleh dirinya, atau ada juga yang menjadi penyebab tidak langsung. Dia tidak langsung menyusahkan, tapi gara-gara dia kemudian jadi susah. Nah, itu yang membedakan antara doro dan syaqqa. Dan dua-duanya ini termasuk perkara yang diharamkan. Ya. Doro ini man adkhala alaihi, orang yang memasukkan kepada seorang muslim kemadaratan, ya, itu bimalihi au nafsihi au irdihi bighairi haqqin. Ini menyangkut harta, menyangkut jiwa, menyangkut kehormatan. Maka Allah akan membalas sebagaimana perbuatannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jadi menyangkut hartanya, menyangkut dirinya, menyangkut kehormatan. Kita sudah bahas bahwa al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Muslim itu haram, ya. Haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dicuri, haram kehormatannya untuk dihinakan. Jadi muslim itu harus menjaga tiga hal tadi. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, adiyatul muslim wa ghairihi bi ghairi haqqin haramun. Menyakiti muslim dan yang lainnya tanpa hak hukumnya adalah haram. Menyakiti muslim itu hukumnya haram. Dan dari bahasa doro dan syaqqa, kalau tadi ada yang membedakan langsung dan tidak langsung, ya, tapi intinya kan menyusahkan gitu ya. Maka baik langsung atau tidak langsung hukumnya adalah haram. Dan bentuk menyakiti itu bisa pada badannya, bisa pada kehormatannya, bisa pada hartanya, bisa pada anaknya, bisa pada istrinya. Jadi dalam seluruh hal, ya, itu
tekenging, hukumnya adalah haram. Kalau di dalam hadis arba'in itu ada hadis dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, la dororo wala diror. Tidak ada doror, tidak ada diror. Penjelasannya hampir sama dengan yang tadi. Ya, jadi apapun bentuknya, langsung atau tidak langsung, hukumnya adalah tidak boleh. Kemadaratan yang diharamkan itu, memberi kesusahan yang diharamkan itu adalah kemadaratan yang dimaksud. Amma ghairul maksudah fala tuhramu. Adapun yang tidak dimaksud, maka itu tidak diharamkan. Jadi tos diniatan, karena bisa jadi kita tidak sengaja lalu orang lain jadi susah. Jadi sudah diniatan. Ya, upami itu diniatan mah tidak termasuk ke dalam hadis ini. Yang termasuk ke dalam hadis ini memang yang sudah diniati, sudah dimaksud. Nah, bisa jadi ada perbuatan kita yang membuat orang lain susah, tapi itu bukan tujuan tadi. Bukan tujuan untuk membuat orang lain susah, bukan tujuan untuk membuat orang lain menderita, gitu ya. Tapi dalam perjalanan ternyata membuat orang lain susah dan nah itu tidak termasuk ke dalam cakupan hadis ini. Jadi cakupan hadis ini adalah ketika dia membuat susah orang lain, ketika dia menjadi penyebab kesusahan orang lain dengan diniati. Dengan diniati. Mungkin siapa ayam ke diniatan tengah aja gitu. Aman. Ya. Baik, ini hadis yang pertama ya. Ada yang mau disampaikan dulu berkenaan dengan hadis yang pertama ini? Berkenaan dengan man doro musliman dorotullah wa man syaqqa musliman syaqqahullahu alaihi. Kalau sederhananya bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kami ngamudahkeun, ku Allah dimudahkeun. Lamun nyusahkeun, ku Allah disusahkeun. Lamun ngamalaratkeun, ku Allah dimalaratkeun. Gitu ya, sederhananya berkaitan dengan itu Ustaz. Karena ini kan ya kembali lagi kepada suatu tugas dan tanggung jawab yang notabene tugas tersebut terikat dengan suatu perjanjian, apakah itu suatu perjanjian kerja atau perjanjian dengan suatu instansi yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya kita ini kadang-kadang kalau tidak ikut aturan itu ya nanti eksesnya bakal kena ke kita. Tapi kalau kita ikut itu kemungkinan akan bisa, maaf saja istilah katanya itu menghentikan rezekinya dia gitu. Nah itu gimana Tat yang seperti itu Tat? Katakanlah begini, aturan bahwa orang itu harus kita hentikan karena tidak sesuai dengan SOP ya begitu ya yang ya. Nah itu gimana Tat? Saya kadang-kadang gitu ya. Bapak sekalian, ketika ada masalah tentu tidak terburu-buru. Si teguran mulai dari teguran ingin diperingatkan, lalu kemudian berikutnya. Karena salah juga ketika kita membiarkan kesalahan. Kecuali kita tidak bisa merubah kesalahan itu karena memang kekuatan kita tidak punya. Tapi kalau kita memiliki kekuatan dan kita bisa merubah, maka harus merubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kedah. Hanya mungkin caranya itu. Ya, caranya tidak ujuk-ujuk. Mulai dari dinasihati, lalu diberi peringatan yang lebih sampai akhirnya ya kalau kita memiliki kekuasaan dan kita mengatakan bahwa itu sudah keluar dari SOP yang disepakati, harus diselesaikan ya, selama itu betul-betul sesuai dengan aturan dan untuk kemaslahatan umum. Karena ketika tidak, maka itu akan jadi pembenaran untuk orang lain. Kalau semakin banyak, maka akan semakin susah lagi kedisiplinan,
kemudian akan lebih susah lagi membuat kenyamanan. Karena bisa jadi ya sebetulnya banyak orang yang tidak nyaman cuma karena tidak memiliki kekuatan, gitu ya. Seperti naon tah ya, ada bisa jadi membangun di fasilitas umum gitu, yang harusnya itu untuk air malah dipakai untuk rumah gitu. Yang harusnya ya orang kan tidak punya keberanian, tapi akhirnya yang dirugikan ya masyarakat umum juga, sampai akhirnya jadi banjir. Mendingan kalau banjirnya ke daerah dia, malah banjirnya ke wilayah orang lain gitu. Nah memang masalahnya kesolehan itu tidak cukup dengan kesolehan pribadi. Ilmu itu memang harus masif, sehingga kesadaran itu harus menjadi kesadaran masyarakat. Ketika diingatkan berdasarkan keyakinan, berdasarkan keilmuan, berdasarkan panduan agama. Sebetulnya kalau orang yang takut dengan Allah ngambil tanah sejengkal saja, naudzubillah min dzalik kan gitu. Apalagi ini ngambil tanah fasilitas umum yang bisa berakibat bahaya bagi masyarakat umum. Sebanyak nanti orang yang dirugikan, naudzubillah kalau nanti orang itu menuntut kita. Nah, jadi secara ilmu harus sampai ke mereka, secara nasihat harus sampai ke mereka. Tapi ketika tidak bisa, maka tidak bisa dinasihati dengan cara yang baik. Kalau posisi kita mampu merubah, maka rubah. Gitu ya, karena mumpung masih bisa dirubah. Karena kalau sudah semua sudah mengakar, malah jadi susah lagi. Ya. Gitu ya. Nah, gitu. Bukan masalah, tapi nanti kan rezeki dan memang begitu dunia mah. Dunia mah punten ya. Dunia mah bisa jadi menurut A jadi untung. Menurut ini, alhamdulillah ya kita sekarang nyaman. Tapi menurut ini saya jadi tidak punya tempat dagang. Bisa jadi demikian gitu. Nah, tapi saya punya tempat dagang, tapi akhirnya orang ini banyak juga yang tidak nyaman. Maka bisa berlaku dahulukan kepentingan umum, lalu ambil kemadaratan yang lebih sedikit. Kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Meskipun Islam memberikan hak yang sifatnya untuk pribadi. Tapi ya kalau fasilitas umum itu mah hak umum, bukan hak pribadi. Kalau saya sih seperti itu. Karena Bapak sekalian ketika tidak dirubah, ketika tidak ditegakkan, maka akan semakin sulit lagi. Apalagi kalau itu sudah menjadi budaya. Wah, itu lebih susah lagi. Kebayang nggak perbaikan ini, perbaikan karakter, perbaikan pemahaman. Kita butuh berapa tahun lagi? Gitu ya. Kalau kesalahan itu sudah dianggap sebuah kebenaran. Gitu. Ya, wallahu. Ngan tahu titip tong burung busuk gitu ya. Sifatnya apa? Pendekatannya yang bagus. Wallahu. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Atau ada yang mau ditambahkan? Peluru. Ini penguasa wilayah. Ya, seperti itu. Penguasa wilayah. Andai kata misalkan saya sebagai seorang pemimpin, jangan jauh-jauh misalkan di wilayah resmi, misalkan jadi seorang RW, jadi ketua RW misalkan. Ternyata kan misalkan yang seharusnya saya itu menjalankan amanah gitu kan sebagai pemimpin di masyarakat. Ternyata misalkan jangan jauh-jauh sebetulnya untuk kealaman poster tiap hari ya lewat di depan misalkan jalan itu kan hancur gitu kan. Nah itu kan bisa membahayakan, menyusahkan orang yang lewat gitu. Nah hal yang seperti itu ada imbasnya ke saya sebagai seorang pemimpin yang memang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan yang seharusnya bagus dinikmati orang masyarakat. Berdosa gak saya sebagai pemimpin gitu kan. Karena kan tugas saya sebagai pemimpin adalah membereskan jalan, membuat nyaman masyarakat, membuat surga itu menikmati gitu kan, yang nyaman. Baik, Bapak sekalian, ketika kita memiliki niatan memang untuk menyusahkan, ini kan bahasanya kalau di sini sudah dimaksud, sudah memiliki niatan untuk menyusahkan.
adapun tidak memiliki niatan, bahkan ikhtiar kita untuk memberikan kemudahan, tapi belum terrealisir, masih kena susah. Semoga Allah maafkan. Tapi lamun pasti biaya kang aya tas aya, kemudian si bahan-bahan tas aya, lalu kita tidak garap, nah itu melalaikan amanah. Upami ya makan bukan melalaikan amanah, ada memang gitu. Contohnya bahan teu aya, ieu nacasan aya, lalu kemudian hasil musyawarah teu acan maksimal, mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi kami ningali tadi bahasa tadi ya, al-mudarah al-muharramah ya al-mudarah al-maqsudah, amma ghairul maqsudah fala tuhram. Tidak diharamkan karena itu mah bukan faktor kesengajaan. Jangan ikhtiar kita saja, ikhtiar kita niatan baik itu belum tentu melahirkan sebagaimana yang kita ingin. Tapi niatan kita itu sudah dicatat. Apalagi kalau kemudian kita memiliki niatan untuk menyusahkan. Kalau saya mudah-mudahan ya hiji upami memang banyak faktor kan, kita nggak bisa menyalahkan satu pihak, nggak bisa. Kenapa nih teh jalan teh aman baik? Iya kan? Nah ini teh kan jalan teh jalan saha. Ya pemimpin laras bagian untuk memberikan kenyamanan. Tapi kan pemimpin juga sebetulnya bukan lahir dari kepemimpinan, bukan lahir sendiri, lahir dari masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat juga nggak bisa. Seorang pemimpin yang hebat tanpa dukungan masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat juga akan berat. Kecuali kalau memang sudah ada anggaran dana, ya kita tinggal follow. Ya mau dana dari atas ke ayah, terus kita mau dari mana? Uang pribadi tergaduh, ya mudah-mudahan ya Allah maaf. Makanya bagaimana memunculkan kesadaran soleh bareng itu, soleh bareng, lalu memunculkan semangat untuk memperbaiki fasilitas umum. Punten Pak ya, jangan-jangan punten bisa bangun jalan, dibangun jalan, lalu orang lain nyaman. Saya pikir pahalanya lebih gede daripada sholat sunnah di masjid sholat. Di sholat sunnah mah dengan kerasaan ke sholat, orang lain tidak nyaman, anggar we tijalikeun, anggar we mau motor tigubrak gitu. Tapi ketika ada orang yang bangun, saya punya rezeki, lalu kemudian diberikan kemudahan, bangunkan jalan. Sebanyak orang yang lewat dia nyaman, luar biasa. Kalau di hadis Riyadhus Shalihin itu ada orang di surga itu bolak-balik di surga. Naon amalan? Pedah aya dahan, tumbang, terus kemudian dia bereskan, kepinggirkan karena di hatinya saya takut, saya khawatir orang yang jalan terganggu. Gara-gara perbuatan itu. Makanya tidak boleh menyepelekan amal, apalagi amal itu dirasakan banyak orang. Ya, itu si dahan anu tumbang itu kan gak ganggu jalan. Kadang-kadang dasar ya bari manehana ngalewat tadi robah deh gitu ya. Jadi baru seperti itu saja. Nah, jadi memunculkan kesadaran khairun nas anfa'uhum linnas, memunculkan kesadaran bahwa ibadah sosial itu lebih dibandingkan dengan ibadah sendiri. Kalau ibadah sendiri mah bari saurangan lamun urang keur hirup, lamun urang geus maot selesai. Tapi lamun ibadah sosial, urangna geus maot, karya-karya kita dinikmati. Selama karya kita itu dipakai, maka itu pula pahala bagi kita. Dan sebanyak orang yang menikmati karya kita. Nah itu teh kadang-kadang Bapak kajian-kajian hadis-hadis tentang dakwah atau ibadah sosial gitu, harus dimunculkan. Begitu ya, mudah-mudahan. Jadi tenang, mudah-mudahan ya. Karena Umar bin Khattab saja kan, Umar bin Khattab kenapa sampai malam jalan bisa tenang? Kata Umar bin Khattab, kalau ada kuda nuti jalikeun atau unta nuti jalikeun gara-gara jalan derata, Umar akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Eta teh binatang lain jalma. Ya mah jalma. Jadi tapi ya memang begitu ya, memberat. Tapi ketika adil maka tidak ada pahala yang lebih besar dibandingkan pemimpin yang adil. Makanya pemimpin adil itu disebut yang pertama yang dapat naungan Allah, baru kemudian ibadah-ibadah. Karena terus bentar, Pak ya.
Ayeuna orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar melahirkan fatwa-fatwa tanpa ada pengawalan tanda tangan seorang pejabat, sia-sia. 1000 fatwa tentang kebaikan ngapung moal ayeuna naon eleh ku tanda tangan hiji. Gitu. Maka harus ada perhatian ke arah sana. Ya, jadi mudah-mudahan niatan baik, ikhtiar yang maksimal, adapun belum sampai kepada harapan, semoga Allah maafkan dan Allah tahu niatan. Yang Allah lihat itu kan innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati-hati kita. Hati tempat niat, hati tempat motivasi. Jadi yang Allah lihat itu adalah niat dan motivasi kita melakukan. Selain amal-amal kita. Pilih niatan atas hadir, motivasi atas saya, tapi realisasinya saja. Insya Allah itu terus dicatat kebaikan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang bermaksud satu kebaikan, dia belum melakukan kebaikan itu karena terhalang biaya, terhalang keadaan dan sebagainya. Maka falahu hasanah, kamilah bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Kakara berazam, kakara niat. Orang yang berniat melakukan satu kebaikan, tapi dia belum bisa melakukan kebaikan itu karena ada uzur. Uzur itu kan bisa jadi biaya yang belum ada. Uzur itu bisa jadi keadaan yang tidak memungkinkan, belum memungkinkan. Nah, tapi sudah ada niatannya, maka bagi dia falahu hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Maka Bapak sekalian, ya, niatan mah tetap kedah hadir, bahkan niatan-niatan itu harus senantiasa dihadirkan dalam amal-amal. Imam Ahmad itu menyukai menghadirkan niatan-niatan baik dalam seluruh aktivitas, karena Allah mencatat dan melihat niat-niat kita. Begitu. Wallah. Baik. Cerita menarik tentang pada yang amal sosial. Nah, mungkin kita juga sudah sangat mampu mendengar kisah yang seorang wanita yang menolong kucing memberikan botol di dunia. Lalu bagaimana kaitannya dengan anggaplah mereka itu dalam kesehariannya meninggalkan sholat? Karena betapa banyak juga sekarang itu golongan yang kemudian memilih bahwa penting mah orang ada yang batur, ada yang batur tidak berbuat baik, itu dan sebagainya. Ibadah sosial itu luar biasa pahalanya, tetapi bukan berarti ibadah sosial itu menghapus ibadah-ibadah fardhiyah, ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban antara kita dengan bahkan ideal kekokohan ibadah sosial itu harusnya lahir dari ibadah pribadi antara kita dengan Allah. Hasil dari sholat, hasil dari puasa, hasil dari zakat, hasil dari haji itu sebetulnya kalau kita perhatikan hasil dari sana itu adalah ibadah sosial. Jadi nggak bisa dan puntennya orang yang baik perilakunya baik tetapi ibadah dan akidahnya tidak bagus tidak akan bertahan lama. Enggak. Yang ngomong yang penting mah sing hadewe jeung batur punten itu tidak akan bertahan lama. Karena suatu saat ketika iman tidak bagus, akidah tidak bagus, pasti suatu saat dia akan dikecewakan. Dan di saat kecewa itu dia tidak akan kokoh. Ya, kekokohan kita itu ada di akidah, ada di la ilaha illallah. Dan suburnya akidah kita itu dijaga dengan ibadah-ibadah fardhiyah kita. Salat itu tuh menyuburkan keimanan. Ya, puasa, ibadah haji. Gitu ya. Jadi tetiasa potong kompas. Ya, kalau hari ini ada orang yang ngasih kebaikan, apakah orang yang memberikan kebaikan lalu dia meninggalkan kewajiban berupa sholat, berupa puasa Ramadan dan sebagainya? Apakah kebaikannya ini bisa dia dapatkan? Bisa, tetapi untuk mendapatkan tiket surga tidak bisa. Paling hanya meringankan siksa dia di dalam neraka. Itulah keadilan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi kalau tiket masuk surga itu di iman dan ibadah-ibadah yang sudah difardukan yang menjadi fardu ain kita. Tetapi nanti fasilitas dan kedudukan kita di surga beda-beda. Kelasnya beda-beda.
Nah, di antara yang menentukan itu adalah akhlak, ibadah sosial. Tiketnya harus iman. Rukun Islam itu jadi tiket. Harus. Ya. Nah, ya. Sedangkan gimana lamun bagus, sosialnya bagus, tapi tidak ada syahadat, tidak ada sholat juga tidak ada. Neraka juga kan bertingkat-tingkat. Nah, jadi kebaikan-kebaikan dia itu tidak bisa memasukkan dia ke surga karena tiketnya lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Tiketnya di iman dulu. Nah, paling kita mendengar Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib siksanya diringankan? Karena amal-amal dia yang luar biasa. Baik luar biasa. Ya, ada orang yang baik kepada Rasulullah kan begitu. Padahal dia sendiri bukan beragama Islam, seperti kasus pemboikotan. Ketika Rasul 3 tahun diboikot, itu kan yang diantara yang akan ngobrak-ngabrik perjanjian itu mereka sendiri. Itu hanya melihat sisi kemanusiaan. Jadi judulnya sisi kemanusiaan. Ini sudah tidak manusiawi. Bukan sentimen agama, bukan sentimen keyakinan. Maka Bapak sekalian, kita juga ya hati-hati memainkan isu tentang keyakinan. Ya. Ketika memang yang kita lihat bisa lihat karena sisi yang universal manusia, kemanusiaan, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, ya karena memang Islam lahir untuk rahmatan lil alamin. Kenapa enggak? Jadi isu-isu perbaikan itu ya isu-isu sosial, isu-isu yang universal. Kalau isu agama mungkin bisa gitu ya. Isu agama itu gampang disulut, gitu ya. Gampang ini. Tapi kalau isu-isu sosial biasanya karena ya mereka merasakan, mereka lihat langsung. Saya pikir itu akan lebih cantik, gitu. Bermainnya lebih cantik. Dan isu sosial ini ya lahir dari mana? Dari keimanan, gitu ya. Tidak. Kenapa tidak suka dengan sampah? Ini kan lahir dari keimanan. Karena an-nazafatu minal iman. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kan. Nah, tapi bukan itu loh yang dimunculkan itu. Bukan Al-Baqarah gitu ya. 222 bukan itu yang dimunculkan. Tapi isu bukankah untuk kesehatan? Bukankah nanti ketika datang hujan kita akan bisa meminimalisir banjir? Bukankah ketika musim hujan akan meminimalisir penyakit demam berdarah? Itu kan akan bagaimana? Gitu Pak ya, memainkan isu sosial. Saya pikir lebih ya seperti itunya jantan tercekap hade sarang makhluk upami henteu hade sarang duribat alaihi wadillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas gitu. Jadi orang mah kedah tetep kan memang lamun tujuan duniaan kumpul ya biasa sing hade jeung makhluk selesai. Tapi lamun percaya aya siksa kubur, aya nikmat kubur, engke aya surga, aya neraka. Nah, itu mah tuh bisa. Tiketnya hade jeung Allah. Dan surga milik Allah. Gitu ya. Nah, upami ketentuan dunia bukan ketentuan dunia. Bisa jadi kenapa ada orang bukan beragama Islam? Ya, bisa jadi kita lebih senang bermuamalah dengan dia. Dia jujur, barangnya bagus, ditawar gampang. Bahkan ngahutang oge dia saling percaya, bisa jadi kita lebih tertarik dengan dia daripada dengan ongkoh Islam dia ditawar hese beri barang butut deh nya rek ngahutang kalau kan ngambek kan. Jadi Bapak gini, namun tujuan orangan hayang di dunia ngumpul sukses, saya pikir cukup modal akhlak itu. Modal akhlak. Ya, benar kudu pinter, tapi dan modal akhlak lebih disukai. Jadi membangun kepintaran dibanding dengan membangun karakter, saya pikir lebih susah membangun karakter. Ya, maka perusahaan-perusahaan bisa jadi lebih memilih yang loyal dibanding yang pintar. Pintar malah ngaribuh tuh. Pintar malah ngaribuh. Gitu ya, jadi sok demo wae. Nah, jadi seperti itu untuk kita dengan rukun Islam, iman Islam itu kedah
sesuai dengan akhbirni anil iman, akhbirni anil islam itu kena. Ya, tapi lamun hayang duniaan ya tadi cuk sing hade akhlak, bikin orang lain aman, bikin orang lain nyaman, bikin orang lain merasa manfaat dari kehadiran. Pasti kita akan dekat dan dipilih oleh mereka. Dan pasti bakal disukai. Ya. Baik, Bapak sekalian. Satu lagi. Ya. Innallaha dari Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah yabghadu, Allah membenci al-fahisha. Al-fahisha orang yang berperangai jelek. Al-badi'a orang yang berlisan kotor. Ya. Obrolana itu saya. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, laisal mukmin, bukanlah seorang mukmin itu bito'an, yang suka mencela. Walal la'an, bukan yang suka melaknat. Walal fahisha, bukan yang berperangai jelek. Walal badi, dan bukan juga yang bermulut kotor. Nah, ini luar biasa. Al-fahisha. Al-fahisha itu baik perkataan ataupun perbuatan. Jadi perangainya tidak baik, menyangkut perkataan dan perbuatan. Kan kami di Quran mah fahisha itu lebih inna sholata tanha anil fahsya. Itu lebih ke keji gitu ya. Al-badi'a, nah, al-badi'a itu al-kalam al-qabih, perkataan yang jelek. Al-badi'a itu orang yang berkatanya jelek. Nah, maka kalau di terjemahan sana apa? Bermulut kotor atau apa? Bermulut kotor. Apa? Berlidah kotor. Ya, sanes lidah kotornya, tapi yang dikeluarkan dari lidah berupa obrolan yang tidak baik. Nah, kemudian to'an itu ya asyab, yang biasa mencela, ya, dan dalam bentuk mubalaghah, artinya katsirus sabbilin nas, loba nyela batur. Jadi mencela nanti bukan satu kali, bukan dua kali. Saya mah geus jadi karakter. Pokoknya mah mun teu nyela heula asa nyeribeutkeun we. Yang begitu gimana sikat aja tuh. Ya, Allah tidak menyukai kan gitu. Termasuk aya teh tipe orang Pak anu lamun rek makan teh pasti ada komentari heula. Naon ieu teh? Ada. Tapi lamun makan palobana wae gitu. Baik, kemudian la'an, nah itu adalah melaknat ya. Melaknat. Hadis ini anjuran bagi kita untuk menghindari empat akhlak yang tidak baik, ya, yaitu fahish, al-badi, at-ta'an, al-la'an, untuk dihindari. Dan Allah tidak menyukai. Nah, termasuk makna fahish dalam bentuk perkataan itu minas sabbi, mencela, wasatmi, mencaci, wal-la'an, wal-la'ni, melaknat, wal-qadhab, menuduh, wal-kadzib, berbohong. Jadi jelek perangai lewat perkataan itu termasuk yang mencaci, mencela, melaknat, lalu berbohong, ya, tidak jujur, itu termasuk fahish. Nah, al-badi juga hampir mendekati, tetapi al-badi itu perkataannya membuat orang lain jadi sakit. Jadi berkata yang tidak disukai oleh orang lain. Itu al-badi. Maka lidah kotor, al-kalamul qabih, perkataan yang tidak baik, perkataan yang jelek yang membuat orang yang mukhatabnya, orang yang berbicara dengan dia itu jadi bahasanya kecewa, jadi sakit hati. Itu al-badi. Ya. Baik, ini Bapak cekapnya jadi opat
sifat mudah-mudahan ku Allah tiasa ditebitkan. Berperangai jahat itu yang niatkan wajahnya jahat saja karena memang dituna ketika rasa itu. Ya, perangai itu kan kadang aya terus wajahnya memang seperti itu. Tapi Bapak mudah-mudahan berusaha memang kedah belajar. Kedah belajar. Tapi minimal kanggo pribadi meran kurang mah awali dari husnudzon. Oh, memang saya tama ngan casing nasib pikasiana dan sebetulnya nama Jero nama lagi sebenarnya dia teh baik kan gitu. Aya kan ya, aya no gitu ya. Nah, jadi lebih ke perangai itu ya perbuatan dan perkataan yang memang nanti imbasnya kepada orang yang berinteraksi. Ya, sebetulnya harusnya mukmin itu wajah itu kan tabassum. Wajah itu tolkun wajhin, jadi berwajah yang berseri kedana begitu. Jadi orang melihatnya pikar seperti karena senyum kita di hadapan saudara kita itu sudah jadi saudara kedana. Memang ada beberapa hal, ada beberapa orang yang memang keluar dari kebiasaan. Bisa jadi nggak ada niatan untuk menyakiti kan, memang gitu. Termasuk punten tiap wilayah itu kan bahasa benten. Bisa jadi cek Ciamis mah kasar, tapi datang ke Banten mah eta teh pangleumeusna. Nya. Tah, apa punten eta ge kedah dipahami. Ikutan sini, Pak. Kedah Ikutan dipahami. sini enggak apa-apa. Ya, itu juga harus dipahami, jangan sampai kita menilai kebiasaan yang ada di ini dengan kebiasaan di tempat lain. Ya, maka kalau rukun persaudaraan itu mulai dari kenal. Ya. Nah, kenal itu kenal yang betul-betul gitu, namanya, lalu dari mana, karena tempat itu akan membentuk karakter. Betul, tiap tempat itu membentuk karakter dan membentuk kultur. Ya, membentuk karakter dan membentuk kultur. Nah, orang merenang mau nyeri hatenya, lamun di sare wae pun kan bisa. Lamun saya disebut sare wae ke orang Sunda nyeri hati, tapi lamun ke orang Jawa itu nyeri hati disebut sare. Sare itu lemisnya, gitu. Nah, sampai kita kenal itu begitu. Jadi kenal dari mana gitu. Nah, setelah kalau kenalnya bagus, nanti akan memunculkan tafahum, saling memahami. Jadi mau nyeri hati, dah memang di sana mah eta teh pang lemesna. Kalau pemahamannya sudah bagus, tafahumnya sudah bagus. Ini kalau al-hujurat ya, al-hujurat li ta'arufu itu. Ta'aruf itu yang mulai kenal yang bagus, kenal yang betul-betul yang membentuk kepemahaman. Karena ketika pemahamannya bagus, insya Allah tidak akan sakit hati, husnudzon akan lebih didahulukan, gitu ya. Dan itu akan menjaga ukhuwah, akan menjaga persaudaraan. Nah, upamanya tos kenal, tos paham, saya yakin sampai ke ta'awun itu akan lebih mudah. Ya, ke ta'awun atau ke takaful, saling menolong, saling menanggung. Kita akan saling menolong, saling menanggung itu ketika hati sudah nyambung. Hati nyambung itu gara-gara sudah tidak ada lagi prasangka buruk, tidak ada kedengkian, yang ada cinta, kasih sayang. Nah, itu maka ya diawali dari ta'aruf. Jadi makna ta'aruf itu bukan hanya tahu nama saja. Tahu nama, tahu dari mana, tahu kultur, tahu kebiasaan, tahu tabiat. Orangnya dugi kapaham, kebiasaan eta mah gitu, lamun ngambekna gitu. Kan begitu contoh nantinya. Ya, sehingga lamun dia ngambek karena terus terang mah saya mangke sajam deui ngajak deui bareng gitu contohnya. Baik Bapak sekalian, minta maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ala tasubul amwat, di larangan untuk mencaci maki orang yang sudah meninggal. Ya, di sini kos maut diobrolkan wae bahkan dicaci maki. Aku lupa lihaza astagfirullah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kajian ini sangat bermakna sekali, masya Allah. Semoga kita yang disini istiqomah